persoalan, kami terus datang dan berseru dan menyatakan kepada dunia, Yesuslah Tuhan satu-satunya juru selamat dunia yang akan datang yang kedua kali. Haleluya. Dan terima kasih Tuhan, malam hari ini kami akan belajar firman Tuhan. Kami percaya bahwa Roh Kudus telah tercurah sesuai dengan janji Tuhan. Setiap firman Allah yang diberitakan, tanda-tanda itu senantiasa terjadi, yaitu setiap pribadi akan merasakan kekuatan Roh Kudus yang bekerja secara luar biasa. Sehingga demikian Tuhan, biarlah lewat kekuatan Roh Kudus itu firman Allah diteguhkan bagi kami semua, dan kami boleh dapat hidup berkemenangan karena firman Allah yang besar dan ajaib dan luar biasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan, pakai hamba sebagai alat-Mu Tuhan. Hamba bukan lebih baik dari saudara-saudaraku, tapi hamba hanya sebagai alat Tuhan untuk menyampaikan kabar ini, kabar tentang Yesus Tuhan kami. Haleluya. Dan terima kasih Tuhan. Mari berfirmanlah, karena kami sudah siap mendengarkannya. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Saudara kekasih Tuhan, saya akan bawa bagian-bagian firman Tuhan lagi yang masih kait dengan yang kalau waktu yang lalu tema tentang jaga-jaga dan berdoalah, kisah Taman Getsemani. Kita akan masuk lagi ke kisah Taman Getsemani. Satu tema kemarin saya dalam Mesbah Doa dan Renungan yang saya sering angkat di YouTube. Kemarin saya ada angkat satu tema tentang Mesbah Doa Taman Getsemani. Malam hari ini kita akan berbicara tentang satu tema, kisah tentang Taman Getsemani juga, yang kita sekarang orang Kristen adalah, kalau tidak salah ini sudah masuk minggu ketiga, masa-masa kita memperingati kesengsaraan Tuhan kita Yesus Kristus 2000-an tahun yang lalu. Lukas pasal 22 ayat yang ke-39 sampai dengan ayat yang ke-46. Di Taman Getsemani, lalu pergilah Yesus keluar kota, dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, dia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu tidak jatuh ke dalam pencobaan." Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, "Ya Bapa, jika Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu yang terjadi." Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sampai kepadanya dan membantu berdoa, berliangan menjadi seperti titik darah yang terpisah dari kanan. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya, tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Haleluya. Saudara, kalau perhatikan baik-baik, pada saat masuk ke Taman Getsemani, Yesus berpesan pertama kali mulai dengan doa supaya jangan jatuh ke dalam pencobaan. Terakhir Yesus tutup dengan dia dapati murid-murid tertidur karena duka cita. Dia memberikan pernyataan lagi, "Bangunlah dan berdoa supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Saudara kekasih Tuhan, pada waktu yang lalu saya tadi sudah kasih sedikit tema, berjaga-jaga dan berdoa. Kemudian kemarin saya angkat lagi Mesbah Doa di Taman Getsemani. Kali ini saya mengangkat satu tema begini, kekuatan doa dari Taman Getsemani. Kita belajar bagaimana Yesus mengangkat satu doa di Taman Getsemani untuk mulai menjalani suatu pencobaan. Kalau dia tidak berdoa pada waktu itu, maka tentu karya keselamatan itu akan gagal total bagi dunia. Kalau dia tidak mulai berdoa di Taman Getsemani, maka mubasirlah setiap karya keselamatan Allah bagi dunia, bagi kita semua. Makanya ada kekuatan doa di Taman Getsemani yang malam hari ini kita pelajari. Yang lalu saya sudah katakan begini, kalau berbicara taman itu taman orang
sedang berbuah sukacita, taman untuk orang beria-ria berlompat-lompat. Tapi kali ini Yesus membawa para muridnya untuk sampai di tempat itu, untuk dia menyatakan satu kedukaan besar, satu bentuk keprihatinan besar tentang satu kehidupan yang dia akan hadapi, jalan kesengsaraan, jalan vida dolorosa. Sebagai manusia, saudara, dia sama seperti kita semua. Kalau kita baca ini, dia punya doa. Ya Bapa, kalau bisa, ini cawan, ini beban, ini persoalan ini lalu daripada saya. Saya punya doa juga begitu sama. Mungkin saudara juga demikian. Atau siapa yang berani bilang, Tuhan kalau bisa kasih lagi, Tuhan kalau bisa perlu kasih saya corona. Tidak mungkin kan? Jauhkan saya dari corona, jauhkan saya daripada beban ini. Kita punya doa juga yang sama. Sama seperti Yesus, dia menunjukkan diri sebagai manusia untuk menyatakan bahwa dia juga sama. Menghadapi pencobaan ini tentu harus dengan suatu kekuatan doa. Ketemu bisa dengan begini, toh? Doa itu adalah nafas orang, nafas hidup orang percaya. Doa itu juga adalah kekuatan orang percaya. Doa itu juga adalah merupakan apa? Banyak hal. Segala sesuatu kalau tanpa doa maka sia-sia. Maka Yesus menunjukkan kepada para murid ini yang tadi saya bilang tadi. Awal dia mulai dengan apa? Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Pada akhirnya dia dapati murid-muridnya berduka cita karena tidur. Mereka bilang percuma kami ikut, bilang Yesus Tuhan sang juru selamat. Tapi kenapa saat ini sang guru, sang Tuhan harus menjalani penderitaan untuk disalibkan? Yesus bilang begini, bangun dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Karena apa? Yesus sudah mengalami kekuatan untuk dia menyatakan kepada para murid. Contohnya di sini kita menemukan. Pada saat Yesus berdoa dengan sungguh-sungguh, Alkitab mencatat malaikat dari surga, seorang malaikat memberikan dia kekuatan. Itulah yang membuat kekuatan doa dari Taman Getsemani untuk dia menjalani di tengah situasi pencobaan. Saya bilang tadi, kalau Yesus tidak berdoa di Taman Getsemani dan berjalan saja, maka dia akan mengikuti dengan cara doa. Seperti saya dan saudara. Tidak ada lagi penyelamatan bagi dunia. Tidak ada lagi karya keselamatan. Salib tuntas dan selesai. Tidak ada lagi salib. Tetapi dari titik situlah dia mulai. Dia berdoa supaya Tuhan jangan kehendakku, tetapi kehendakku yang jadi. Maka apa? Mereka diperintahkan oleh Allah Bapaknya untuk memberikan dia kekuatan sebagai manusia. Padahal dia adalah Allah itu sendiri yang menjadi manusia. Bapaknya memberikan dia kekuatan lewat mereka. Berikan dia kekuatan menjalani semua pencobaan ini supaya apa? Dunia harus diselamatkan. Saudara kekasih Tuhan, makanya kita bersyukur kita orang Kristen ini punya Tuhan yang hebat dan berkuasa. Allah yang sama yang kita sembah, Allah yang satu yang esa itu yang menjadi manusia, yang kemudian diajarkan di Taman Getsemani. Inilah diajarkan tentang menghadapi pencobaan, tantangan situasi seperti ini harus mulai dengan doa supaya apa? Kita memperoleh kekuatan. Dengan doa kita memperoleh kekuatan. Dengan doa kita bisa dapat melihat perkara-perkara yang besar dan mujizat. Kita mengambil contoh yang sering sudah bawa foto. Daniel, contoh salah satu contoh yang lama. Dia divonis masuk di dalam lubang singa. Tapi apakah kemudian dia tidur? Tidak. Dia tahu bahwa setiap jalan yang dia tempuh akan gagal total. Tapi dia tahu kuncinya hanya satu, yaitu kebiasaan dia dalam hal berdoa. Kalau kita baca di dalam Daniel pasal 6 ayat 11. Dia masuk, dia naik di tingkat atas. Dia berdoa 3 kali sehari, berlutut dan menyembah Allahnya. Alkitab mencatat ini suatu kebiasaan yang dia lakukan. Karena dia tahu ini satu-satunya. Karena dia tahu ada kekuatan yang dia peroleh. Dan apa yang kemudian, saudara, kalau kita pelajari, Daniel tidak langsung bagaikan jalan tol. Tetapi Allah membawa mengizinkan dia masuk ke dalam lubang singa. Tetapi dia tidak jatuh. Itu yang beda. Dia tidak jatuh di atas penyembahan itu. Tetapi Allah memberikan pertolongan karena ada kekuatan doa di sana. Tuhan Yesus yang sama, Yesus mengajarkan di sini untuk menjalani jalan kesengsaraan menuju salib. Ini bukan main-main. Sebagai manusia dia harus menjalani ini semua. Dan dia mulai dengan apa? Berdoa. Saudara, kalau kita baca baik-baik, kita saksikan orang putar di layar televisi, kita bayangkan, menghayal, coba bayangkan. Dalam hati yang penuh dengan kehancuran, Yesus
berpesan kepada para murid, berdoa supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kemudian dia mengambil satu jarak yang tidak terlalu jauh di sebuah batu. Disitulah dia membangun mesbah doa di situ. Mesbah penyembahan di situ, dia berlutut di situ dan berdoa dengan sangat sungguh-sungguh. Yang kemudian kita dapati di sini, Yesus berdoa dengan sungguh-sungguh. Bukti kesembuhannya apa? Tetesan dia punya darah, tetesan keringat piluhnya ini bagaikan tetesan-tetesan darah yang jatuh di atas batu. Ini tetesan-tetesan darah. Itu bukti kesembuhan. Maka ada 3 hal yang saya mau katakan di sini. Doa yang kemudian ada power dan kekuatan yang kita pelajari daripada kisah kekuatan doa Taman Getsemani yang membuat Yesus kemudian sebagai manusia dia jalan menuju salib Golgota dan tuntaskan di atas kayu salib akan karya keselamatan bagi dunia. Yang pertama di sini kenapa dia melakukan di dalam satu kebenaran. Doa kalau tanpa kebenaran, tanpa kekudusan hidup, tanpa hidup yang baik yang benar, maka sia-sialah sebuah doa, tidak ada kekuatan, hanya bersifat hanya doa-doa biasa. Kalau sudah dengar sering dengar dari firman ya, Yakobus berapa? 5 ayat 16b, coba baca ya. Yakobus 5 ayat 16b, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasa. Amin, haleluya. Doa itu akan bisa mengandung kuasa atau power. Kalau doa itu punya dasar yang kuat, yaitu kebenaran. Tanpa kebenaran, tanpa kesucian kekudusan, maka tidak ada power. Bagikan seperti saya pun doa belum bertele-tele segala macam, beromong berkuasa, seolah-olah power, tapi kebenaran nol, kosong. Kenapa? Di dalam diri kita tidak ada kebenaran. Makanya pentingnya Yesus ajarkan bahwa apa? Berdoa, tetapi harus punya landasan yang kuat. Ada kebenaran. Kebenaran kita apa? Dengarkan firman Tuhan, baca firman Tuhan, kemudian kita memperbaiki diri, minta tuntunan Allah yang Roh Kudus. Maka saudara, kekuatan doa itu akan memberikan power, kuasa. Itu yang pertama. Doa yang bisa memberikan kekuatan Yesus ajarkan adalah doa yang dilandasi dengan kebenaran. Yesus adalah benar. Alkitab mencatat, saya tidak perlu angkat dia punya dasar-dasar Alkitab, sudah sering hamba Tuhan kita baca, sudah dengar semua. Di kolong langit ini tidak ada satupun yang benar. Dari Kejadian sampai dengan sekarang dan seterusnya, tidak ada satupun manusia yang benar, kecuali Alkitab mencatat hanya Yesus, manusia Yesus itu yang benar. Karena apa? Dia tidak membuat cacat celah. Dia dari pihak Allah yang kemudian disebut anak Allah. Maka kemudian Alkitab mencatat tidak ada satupun yang benar kecuali Yesus. Maka karya keselamatan itu harus Yesus yang lakukan. Tidak ada satupun di luar. Biar kita pakai label-label segala macam bilang ini yang suci dan tidak bisa. Alkitab mencatat hanya yang benar itu hanya Yesus Tuhan. Yesus yang benar. Maka kemudian bisa tegas. Jangan untuk kita memiliki doa yang kemudian dilandasi dengan benar. Hal yang kedua, yang tadi dikatakan tadi di dalam Yakobus 5 ayat 16. Doa itu akan punya kuasa, punya power. Diajarkan oleh Yesus di sini. Allah doa dengan satu keyakinan, landasan keyakinan iman. Maka doa itu akan memberikan suatu kualitas dan akan memberikan suatu hal yang berdampak kepada suatu kemenangan bagi setiap orang percaya. Yang tadi sudah benar, kekudusan dan semua hidup. Tetapi yang kedua adalah harus yakin. Tapi kalau masih Tuhan bilang masih ragu-ragu, tidak akan bisa. Harus yakin dan percaya Yesus adalah sumber keselamatan. Saya sering angkat itu firman toh. Kita hidup di zaman anugerah ini, zaman kita menerima janji itu. Salah satu janji Yesus adalah Matius 28 ayat 20 bagian B. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Itu satu firman, itu satu doa Yesus bagi seluruh dunia, bagi yang percaya. Dia akan memperoleh akan karya itu. Makanya saudara, kita orang Kristen, orang percaya, itu luar biasa. Kita mengimani Dia Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman.
Itu pesan Yesus sebelum dia naik ke surga. Kalau ayat 18, Matius 28 ayat 18 dia katakan begini, segala kuasa baik di surga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Tidak ada cari di tokoh ataupun nabi lain ataupun apapun bentuknya yang bisa menjamin itu, tidak ada. Hanya Yesus yang berani mengatakan. Kenapa? Saya sudah sering mengatakan bahwa karena dia itu adalah Allah, maka dia berani katakan itu. Semua tidak berani katakan karena mereka bukan Allah, mereka hanya nabi, mereka hanya rasul, mereka hanya utusan. Hanya Yesus mengatakan itu jaminan. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bagi kita. Makanya saudara, luar biasanya kita belajar tentang berdoa, belajar tentang bersekutu. Maka di situ ada landasan kita kuat, kebenaran, firman ini kebenaran. Kekuatan kita oleh kita belajar juga tentang keyakinan. Tuhan Yesus yang ada bilang apa? Jika kamu hanya memiliki iman sebesar biji sawi, kamu bisa perintahkan ini gunung tercampak ke laut, maka dia akan tercampak. Kalau begitu kemudian bilang begini, saya sudah praktek tapi tidak bisa. Bukan itu yang Yesus katakan. Yesus hanya mengambil satu contoh sektor kecil. Lu punya iman hanya si kecil ini, lu katakan ini terjadi. Karena apa? Dasarnya tadi, saya benar. Dasarnya saya sebagai anak Tuhan. Dasarnya saya sebagai orang percaya. Dasarnya saya karena keyakinan saya, yaitu Yesus Tuhan. Iman yang bukan abal-abal, iman yang pasti. Makanya saya kemarin sering kasih contoh yang si Pak Ino yang buta huruf. Dia punya doa itu apa? Kalau kita saya coba pelajari itu, dia punya doa itu doa orang pendidik, orang buta huruf. Tapi dia punya doa itu doa yang penuh dengan keyakinan dan benar, karena dia itu orang polos. Dia doa pasti pendeta mati kok. Dalam nama Yesus, Pak pendeta mati mau hidup. Kemudian dia balik belakang terjadi orang sorak-sorai. Memang pendeta sudah divonis, mau tinggal 7 hari mau mati. Tapi ini perkara mujizat. Dia pergi, dia bilang begini, mana bawa pendeta, dan dia datang ke sini. Dia ikut dengar bahwa pendeta waktu doa kasih itu sapi yang mau mati. Pendeta karena marah ini itu sapi yang berdoa, aku pikir Paimon punya nenek moyang yang ada mau mati. Padahal ini sapinya. Dia marah, pendeta bilang, karena marah dia bilang seumur hidup saya jadi pendeta, ini rambut putih kepala botak kayak saya begini. Saya belum pernah berdoa untuk ini bagi orang hidup, tapi ini sekarang bagi ini sapi, sekarang ini sapi ada. Dia bilang dalam nama Yesus sapi lu mau mati mau hidup, Pak mau pegang ini. Dan pada saat pendeta ceritanya mau mati, dia bilang sama dia begini. Dalam nama Yesus, Bapak pendeta mau mati mau hidup. Dan terjadi ternyata apa? Setelah dia keluar di pintu sana, mujizat besar terjadi. Ini terjadi di Solo, Jawa Tengah. Mujizat terjadi. Seorang yang kecil, yang tidak dipandang, tetapi dia punya doa yang berkualitas, yang ada kekuatan power. Karena ada kebenaran, dia yakin, percaya dalam nama Yesus, mujizat pasti terjadi. Petrus pakai nama ini. Pada saat mulai pelayanan yang pertama, Kisah Para Rasul mencatat, Petrus keluar dari bait Allah, mau masuk ke bait Allah, ada orang yang minta sudah lumpuh sekian lama tahun. Emas dan perak tidak ada pada kami. Tapi yang ada pada kami adalah Petrus yakin, hanya nama Yesus berjalanlah. Itu keyakinan doa. Ucapan itu doa, keyakinan, yakin, percaya. Orang lumpuh itu berjalan dan berlompat-lompat berbiar-biar memuji Allah. Karena apa? Peristiwa besar terjadi. Ucapan dari Petrus yang notabene adalah hanya seorang nelayan, tapi dibentuk Tuhan dari kisah kekuatan doa Taman Getsemani ini. Dialah yang kemudian dibawa Yesus, yang kemudian memang menyangkal, tapi diselamatkan oleh Yesus. Dia menjadi orang yang melayani Tuhan yang luar biasa dari kekuatan doa Taman Getsemani. Saudara kasih Tuhan, itu yang tadi yang kedua. Yang ketiga, doa yang tadi kita bilang doa orang percaya, orang Kristen itu adalah doa yang punya kekuatan karena nama Yesus dasarnya. Yang ketiga adalah doa dengan sungguh-sungguh. Yesus ajarkan di sini. Kalau kita baca tadi baik-baik, perhatikan firman Tuhan tadi, Lukas 22 tadi, ayat 3, maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepada dia. Ayat 4, ia sangat ketakutan, makin bersungguh-sungguh berdoa, peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan
ke tanah. Karena kekuatan saya berikan bagi dia. Dia tahu ini suatu problem masalah sebagai manusia. Dia menjalani akan jalan kesengsaraan ini. Tetapi dia dengan kekuatan yaitu sungguh-sungguh berdoa. Dia sungguh-sungguh berdoa. Maka kemudian inilah kekuatan dari Getsemani. Dia sungguh-sungguh berdoa. Maka kemudian sebagai manusia dia siap untuk menjalani akan jalan via dolorosa, jalan kesengsaraan itu sendiri. Makanya dia pergi disampaikan dengan Simon Petrus dan lain sebagainya. Kalau sudah, kalau kita mau melihat gaya kalau orang membuat dan ekspresi film, coba saudara kalau perhatikan, itu Yesus itu kayak semacam orang begini. Pada saat dia sudah memperoleh kekuatan ini, dia bilang bangun. Berhadapan dengan para orang-orang yang datang yang berpasukan, dia berhadapan dengan mereka. Mungkin saya sudah pernah khotbah beberapa atau tahun lalu. Dia bilang kalau saya mau, saya minta kepada Bapa turunkan 12 pasukan. Kalau 12 pasukan itu dikalkulasi hitung sama dengan berapa puluh ribu malaikat yang siap turun tempur, habis semua rata. Tetapi Yesus tidak mau. Kasihnya kepada dunia, kepada saya dan saudara harus dilakukan. Karena dia ingat doa dia di Taman Getsemani itu kekuatan untuk dia menjalani itu semua. Makanya saya bilang kalau tanpa dia doa di Taman Getsemani, karya keselamatan kita tidak bisa dapat. Kita akan menyambang mau masuk surga atau neraka, tidak bisa. Tetapi dari kisah Taman Getsemani itulah dia berdoa bergelut di situ sebagai manusia. Kalau bisa sama seperti saya dan saudara, kalau bisa ini masalah ini selesai, beban ini selesai. Tetapi dia tahu bahwa dia harus menjalankan misi Allah. Dia tahu bahwa dia harus menyelesaikan ini supaya dunia diselamatkan bagi yang percaya. Sehingga Yohanes 3:16 bilang begini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan ini zamannya. Saudara kasih Tuhan, ini luar biasa di sini. Kisah ini membawa kita untuk kita belajar di sini yang tadi bahwa doa bisa. Orang nyanyi lagu juga. Saya sering dengar Pak Nando ada satu lagu, ada pernah lagu apa? Doa mengubah segalanya. Ada satu pujian begitu ya. Doa itu bisa mengubah segalanya. Betul tidak doa bisa mengubah segalanya? Ini buktinya akan di sini. Menentukan di sini. Doa bisa mengubah segalanya. Hati saya yang tadi sakit, hati saya yang tadi siap untuk mati, tetapi pada akhirnya dia doa itu mengubah dia untuk kemudian menjalani semua itu, supaya dia boleh dapat memperoleh kemenangan bagi saya dan saudara, bagi dunia. Lewat Yesus, ini karya dilakukan. Kita bisa mengambil contoh yang lain. Doa yang kemudian landasan tadi kebenaran, landasan tadi keyakinan, nama Yesus, karena saya percaya dia Yesus, nama itu berkuasa. Kemudian sungguh-sungguh, yang penting sungguh-sungguh. Ini Yesus tiga di sini sungguh-sungguh, bukan main-main. Doa ini Yesus bukan sekedar sungguh-sungguh. Kita ambil contoh misalnya Paulus dan Silas. Pernah dengar cerita ya? Pada saat mereka di penjara itu di Kisah Para Rasul pasal 16. Pada saat mereka di penjara, sudah dibelenggu. Sudah bisa lagi untuk belum lepas, sudah bisa. Kalau ditempatkan di tahanan di ruang paling tengah, di jalan ketat begini, sudah bisa. Sama seperti Daniel, yang hanya bisa saya lakukan adalah memuji, menyembah Allah dan berdoa. Alkitab mencatat begitu pada saat jam tengah malam, jam 12 malam, Paulus dan Silas memuji Allah dan mereka berdoa. Apakah kemudian doa mereka sia-sia? Tidak. Alkitab mencatat bahwa terjadi gempa bumi pada waktu itu, kegoncangan yang menghasilkan apa? Kekuatan doa itu sendiri. Dari apa? Paulus dan Silas orang yang melayani orang yang benar. Dan mereka yakin dalam nama Yesus Tuhan ada kekuatan lewat doa itu. Dan gempa bumi terjadi pada waktu itu. Sedih-sedih penjara terlepas. Dan pada waktu itu kepala penjara dan seisi rumah melihat kekuatan doa itu. Mereka memberi diri mereka untuk menerima Yesus. Maka kepala penjara, kalau kita baca di Kisah Para Rasul pasal 16, kepala penjara bilang, apa yang Tuhan kami harus buat supaya kami diselamatkan?
kepala penjara tidak apa? Apakah dia kurang? Tidak. Dia punya jabatan, dia punya segala power, segala hal. Tapi satu hal keselamatan yang tidak bisa ditemukan adalah keselamatan kekal, itu tidak bisa ditemukan. Makanya dia bilang, Tuhan, apa yang harus kami lakukan untuk kami diselamatkan? Rasul Paulus dengan Silas hanya jawab, percaya Yesus, maka kamu dan seisi rumahmu akan diselamatkan. Alkitab mencatat bahwa pada saat itu juga kepala penjara dan seisi rumah percaya kepada Yesus. Mereka senang sukacita karena mereka tahu bahwa di dalam Yesus ada keselamatan. Ini kekuatan kuasa doa. Haleluya. Kekuatan kuasa doa. Maka saya bilang kepada orang Kristen jangan anggap remeh. Biar sekalipun orang bilang kita kecil, minoritas, tidak diperhitungkan, hati-hati saudara, saya mau katakan kekuatan doa saya dan saudara itu Tuhan perhitungkan. Kebenaran kita ada dasar kuat. Iman kita pasti, yang saya bilang bukan abal-abal. Yesus Tuhan itu sendiri memberikan jaminan. Dia sudah berkata, ketahuilah aku senantiasa menyertai kamu sebagai kejaman. Itu yang diikuti oleh yang tadi contoh-contoh yang mau masalah mujizat, Petrus Tuhan lakukan itu nama Yesus. Mau masalah terlepas daripada yang tadi Rasul Paulus, dia mengalami itu. Karena apa? Dia tahu ini sangat luar biasa dahsyat. Makanya apa? Power kekuatan doa itu. Yesus telah melakukan itu semua menyelesaikan pertandingan ini. Dia mengajarkan para muridnya bahwa supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan, berdoa. 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 Saya sering angkat saya punya ini seorang adik di Kupang. Kami dua sama-sama ikut persekutuan doa tahun 92. Saya ke 92 tuh mulai ikut kenal persekutuan doa. Saya dulu suka lempar persekutuan doa begini. Saudara kalau ini kayak Om Ans begini, saya jadi cakalele. Saya ke batu kritis saya berprong di atas begini. Tapi tahun 92 Tuhan tangkap saya dan bersama dengan tadi. Saudara saya itu orang terkenal, suka preman di dekat-dekat gang-gang. Tapi Tuhan tangkap dia karena kekuatan doa seorang bapak. Bapaknya berdoa dan saya juga ikut berdoa. Dia ditangkap dan dia ikut Yesus. Kemudian setelah dia ikut persekutuan doa begini kan dia minta maaf dia hanya tamat SD. Karena lain karena orang tuanya kerja di kantor yang hebat menurut. Tapi karena nakalnya ya sekolahnya begitu. Dia hanya minta setiap kali persekutuan doa begini. Berhari-hari dan minggu-minggu bertahun-tahun saya tanda sampai 1 tahun. Itu dia punya doa, minta yang satu. Setiap kali mau angkat pergumulan doa begini dan begini, saya hanya minta supaya minta Tuhan Roh Kudus dalam nama Yesus supaya saya bisa berdoa. Selama 1 tahun supaya dia bisa berdoa dengan berkualitas, berdoa dengan sungguh-sungguh, berdoa supaya ada kuasa power. Saya tanda saudara, 1 tahun kemudian dia punya doa begini saudara. Setiap kali dia angkat doa begini, merindingnya luar biasa. Hadirat Tuhan penuh melimpah. Karena apa? Dia tahu bahwa power kekuatan itu adalah kuasa doa. Makanya saudara, Tuhan Yesus ajarkan di sini. Ingat doa. Kalau kita coba baca di Lukas 21 ayat 36. Firman Tuhan berbunyi, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Haleluya. Tadi dia bilang begitu, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Alasan sambil berdoa Tuhan Yesus katakan di sini adalah supaya apa? Kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi atas seluruh dunia ini, yang seperti sekarang ini. Tanpa doa mati. Maka saudara, saya kemarin pernah singgung tuh, ketua orang Kristen ini punya peranan yang sangat hebat. Kenapa saya bilang hebat? Tuhan Yesus ajarkan kepada Simon Petrus, akhirnya kemudian berdiri di gereja-gereja ini. Tuhan Yesus ajarkan apa? Berjaga-jaga dan berdoa. Kunci doa terus sampai Tuhan datang tuh, itu punya satu nilai besar. Berdoa sampai perkara pemulihan terjadi. Berdoa sampai ini corona ini akan tercabut. Percaya, yakin, benar, maka mujizat akan terjadi. Saudara,
Itu kunci. Makanya di sini tadi Tuhan Yesus katakan, berdoa supaya kamu memperoleh kekuatan, supaya kami terluput daripada itu bencana. Tuhan Yesus berdoa, kuncinya kekuatan yang utama di Getsemani itu membuat dia tidak jatuh. Tidak jatuh apa? Dia tidak jatuh kok. Maksudnya jatuh begini. Pencobaan sudah ada, dia tidak jatuh. Jatuhnya begini. Dia tidak sampai lari daripada pencobaan. Tapi dia bercara mengalahkan pencobaan itu sampai tuntas di atas kayu salib. Dia katakan sudah selesai. Itu bukti kekuatan doa membawa dia menyelesaikan perkara yang besar. Dunia diselamatkan. Itu dari kisah ini. Makanya kemudian dia pegang peranan kepada para murid. Kamu akan bisa melewati pencobaan apapun itu, manakala kami mulai dengan doa. Kamu harus mengakhiri juga dengan doa. Makanya ada persekutuan doa seperti ini. Orang jangan anggap remeh itu orang persekutuan doa. Orang persekutuan doa jangan anggap remeh. Saudara cari di mana tidak akan sama. Makanya orang akan mulai ketar-ketir karena ini. Dia akan ketar-ketir karena melihat orang persekutuan doa. Doa contohnya begini ya. Saya tidak mau sebut ya. Tapi gambar ada lomba cermat antara apa? Kategori yang fungsional. Dia bilang begini, orang persekutuan doa tidak boleh masuk di cermat. Kenapa? Dia takut kalah. Karena dia hafal ini firman Tuhan. Itu yang saya takut sama begini. Saya tahu kenapa orang persekutuan doa tidak masuk di dalam ini ikut cermat. Kan dong, tidak bisa. Kan orang persekutuan doa dia tahu. Pada saat aku masih ngomong di kiri kanan, ini kan ada doa dapat mata telinga tuh. Tiba-tiba dia ngomong, sebutkan firman ini satu berdoa, kalau betul doa. Ini kekuatan doa. Makanya dia takut di sini. Takutnya di sini sehingga apa? Dia bilang apa? Orang persekutuan jangan dilibatkan di dalam ikut jalan sama. Karena takutnya ini. Ada kekuatan doa yang membuat dia berdoa. Itulah cara Tuhan membentuk yang Tuhan buat kepada Simon Petrus dan semua yang lain di taman Getsemani. Doa itu jangan anggap remeh. Doa itu mengubah segala sesuatu, tuh. Doa itu mengubah segala sesuatu yang tidak menjadi bisa. Itulah kekuatan doa. Inilah saudara kesetuan kisah taman Getsemani. Yesus sungguh-sungguh. Ini kata sungguh-sungguh, saudara bukan main-main sampai tetesan ini pilu keringat, tas, jatuh, darah. Bukti kesungguhan dia menangis untuk dunia ini. Bukti kesungguhan dia kasih kepada dunia ini. Kalau tidak dia bilang saya lepas. Tapi dia harus menjalankan misi Bapaknya. Dia harus mengasihi dunia. Maka dia harus dengan sungguh-sungguh supaya dia terima ini pencobaan. Dia terima ini jalan salib. Dia terima. Makanya Bapaknya perintahkan malaikat berikan dia kekuatan. Padahal dia itu adalah Allah Tuhan. Tapi dia harus duduk sebagai manusia untuk menerima kekuatan itu. Makanya setelah itu dia maju. Dia menjalani jalan kesengsaraan itu dan tuntaskan selesai di atas kayu salib. Itu gambar yang kita perhatikan sekarang. Diselesaikan di sana karena ada kekuatan doa. Itu saudara luar biasa. Jadi saudara kekasih Tuhan, saya tidak perlu berbicara banyak hal. Tetapi dasar kebenaran sudah diberikan kita semua. Ada kekuatan doa dari taman Getsemani. Yang kalau saudara dan saya percaya kekuatan ini akan saudara alami. Akan saudara dan saya alami. Yang penting tadi dasar. Harus hidup dalam kebenaran. Firman, baca, dengar, firman, berbenar diri, hidup dengan benar, dengan sungguh-sungguh dengan Tuhan. Yang kemudian yakin percaya bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Percaya bahwa firman semua itu akan digenapi. Dan ini juga sementara sedang digenapi. Pencobaan yang melanda di seluruh dunia. Tetapi Tuhan memberikan jaminan. Aku senantiasa menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Inilah bukti kenyataan Tuhan bagi kita semua. Yang kemudian dibilang begini, sungguh-sungguh harus berdoa. Tidak sekedar doa. Saya begini saudara. Saya kalau berdoa misalnya begini, sekedar lipat kaki, artinya tidak menuntut kita untuk mau berlutut atau, tapi contoh-contoh Alkitab sudah membuktikan. Dan lihat tadi contohnya berlutut menyembah. Yesus juga tersungkur di tanah dia menyembah, itu bukti tanda
bentuk penghargaan kepada Bapa Allah. Saya tidak bilang mau doa dengan cara apa, tetapi yang penting adalah kesungguhan. Kadang-kadang kita doa itu mau sifatnya semacam, saya contohnya begini, doa sekedar formalitasnya dengan istri, anak, kumpul berdoa, ya itu sudah biasa, hafal ini doa setiap hari begitu. Itu kan namanya begini, doa yang kita sekedar, tidak sungguh-sungguh. Tapi Tuhan Yesus membuktikan doa kesungguhan ini satu contoh. Bukan berarti kita mau seperti Tuhan Yesus supaya tetesan-tetesan kita keringat ini balikkan darah, bukan. Dia membuktikan kesungguhannya. Sungguh-sungguh berdoa, itu berarti suatu kebutuhan. Kalau sekedar berdoa begini, Tuhan saya mau jodoh. Tuhan saya mau jodoh. Tuhan orang begitu sah. Tapi saya sungguh-sungguh. Soalnya apa? Kalau saya waktu umur 30-an, saya bingung kenapa. Waktu itu minta maaf, saya begini, model begini, tapi pacaran dalam satu kali itu 3 orang. Ini kacau. Saya mau jujur, orang tahu itu. Saya waktu masih di Kupang sebelum kesini. Satu di Bima sana, sekarang sudah. Terus kemudian satu di Mesapa, minta maaf ya, itu dari Nona Hope. Itu malam minggu. Satu yang dekat ke rumah, tidak, paling hari minggu kita pergi. Jadi orang semua tahu, padahal sudah tahu ini munafik ini. Satu ketika saudara saya datang di hamba Tuhan begini. Saya minta doa ini, ada 3 orang ini saya bingung. Ini satu di Bima, satu di Nona Rote, satu di Semau. Kira-kira siapa yang kira-kira jodoh? Waktu hamba Tuhan main gitar jogi begini, ceng itu masuk dalam doa begini. Adik, tiga-tiga ini baik. Aduh Tuhan, saya pusing. Saya sudah mau sipit botak, ini sudah. Ini pusing, kenapa? Doa begini tiga-tiganya ini baik. Sekarang adik pilih, saya bilang saya makin bingung. Akhirnya berdoa lagi. Sungguh-sungguh berdoa. Setelah berdoa, visi terakhir begini, Tuhan mau begini. Tiga ini baik. Adik mau pilih juga visi salah satu. Tetapi sekarang begini, adik jodoh itu di tempat jauh. Sebelum saya memilih, saya setelah pulang ini saya kebayangan begini. Berarti saya masih mau pergi keturunan karena aku pasti jauh, berarti pasti bule. Saya kebayangan pasti bule, orang Australia. Saya bangga ini pasti orang bule. Setelah tiba-tiba saudara saya di mobil, ketemu mantan pacar, sekarang jadi istri. Ternyata itu saya kebayangan bule, ketemu istri saya sekarang. Itulah kekuatan doa. Sungguh-sungguh berdoa, maka pasti. Waktu itu saya berdoa begini, sungguh-sungguh begini. Saya jujur begini, saya sungguh-sungguh begini. Tuhan saya menangis sekarang begini. Saya umur 30-an, kepala sudah mulai botak-botak begini. Ini orang mata sonde. Saya berdoa dengan sungguh-sungguh, saudara. Ini salah satu saya tempat doa itu di Jalan Merpati ini yang kita botak. Tiba-tiba, puji Tuhan ketemu. Dan akhirnya sekarang, saudara, itu yang sungguh-sungguh. Makanya saya bilang anak orang muda berdoa dengan sungguh-sungguh. Jangan ada pengen yang doa saya Tuhan saya hafal itu mah sungguh-sungguh berdoa supaya Tuhan kasih saya jodoh. Jangan main-main. Kalau main-main kau tahu lu hati main-main. Makanya suka bilang percuma lu main itu botak sama kayak mobil terus dapat. Sungguh-sungguh, kemudian yakin, hidup benar. Percaya saudara, maka masalah jodoh Tuhan temukan bagi saya dan saudara. Bukan saya ngomong saya dan saudara tiba-tiba, oh ini mau jodoh lagi, ini bukan. Ini contoh, saudara, itu luar biasa. Kekuatan taman Getsemani doa atau Yesus punya doa di mata ini, doa sampai tetesan darah ini tidak main-main. Saudara, saya percaya malam ini kalau ada yakin betul dia punya jodoh, dalam tempo sesingkat akan dapat jodoh. Malam ini saya tegak, saya diucapkan akan dapat jodoh yang terbaik, yang takut Tuhan. Itu penting untuk menunjang dalam pelayanan kita, untuk kita masuk terus. Baik saudara, kita masuk di hadapan hadirat Tuhan. Kita belajar seperti tadi pujian. Aku mau sama seperti Yesus berdoa dengan satu keyakinan kebenaran. Berdoa dengan sungguh-sungguh, maka kekuatan itu kita peroleh. Kalau Yesus Tuhan di Taman Getsemani ini dengan doa yang dimampukan dengan kekuatan untuk menjalani pencobaan
pencobaan dalam kesalahan. Saya dan saudara juga dimampukan untuk dengan kekuatan doa, dengan kekuatan ibadah, penyembahan, pelayanan kita akan mendapat hal-hal yang besar ajaib. Karena kita punya iman yang pasti, Yesus Tuhan, Sang Juru Selamat itu satu-satunya bagi saya dan saudara. Haleluya. Kita mau belajar daripada kisah Taman Getsemani. Kekuatan doa, Yesus dengan sungguh-sungguh sampai Alkitab mencatat piluhnya, keringatnya bagaikan tetesan titik-titik darah. Dia sungguh-sungguh untuk mengasihi dunia ini. Dia rela meninggalkan keilahian, kealahannya sebagai Tuhan untuk menyelamatkan dunia ini lewat doa yang sungguh-sungguh. Maka disitulah kekuatan, sehingga dia menyampaikan kepada semua para murid, berdoa supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Haleluya. Haleluya. Kita ada di hadapan hadirat Tuhan. Ya Allah ya Tuhan kami sadari Tuhan bahwa kami sebagai manusia biasa, kami tentu sama seperti Yesus, yaitu kalau bisa Bapa, beban persoalan ini jauh daripada kami. Tapi Yesus mengajarkan menghadapi semua tantangan, beban, persoalan apapun di tengah situasi ini, doa supaya jangan jatuh ke dalam pencobaan. Doa setiap saat senantiasa. Doa dengan satu landasan kehidupan yang benar. Baca, renungkan firman dan melakukan. Haleluya. Doa dengan keyakinan di dalam nama Yesus, mujizat terjadi, perkara besar terjadi. Doa dengan sungguh-sungguh. Tuhan, terima kasih Engkau telah mengajarkan bagi kami kekuatan doa Taman Getsemani mengubah segala sesuatu menjadi bisa. Yesus menyelesaikan di atas kayu salib sudah selesai karena dari doa yang penuh kekuatan di Taman Getsemani. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang luar biasa. Haleluya. Hamba terbatas di dalam hal memberitakan, menyampaikan, tapi Engkau tidak terbatas dalam kuasa-Mu. Curahkanlah lewat Roh Kudus yang berkuasa bagi setiap kami untuk menerima akan setiap kekuatan hikmat marifat daripada Allah, dan kami menjadi orang-orang yang berdoa dan berdoa terus, menikmati hadirat lawatan Tuhan. Terima kasih Tuhan atas semua yang Tuhan berikan bagi kami. Haleluya. Malam ini Tuhan, kalau Tuhan dapati di sini, ataupun Tuhan yang saat nanti pada saat dia mendengarkan berita firman ini, dia punya masalah persoalan sakit penyakit, entah karena bencana wabah corona ini, baik yang juga di rumah sakit, di ruang isolasi, dimanapun, demi nama Tuhan Yesus, dia mengalami kekuatan kuasa doa Taman Getsemani, memulihkan, menyembuhkan, karena Yesus Tuhan telah menyelesaikan itu semua. Haleluya. Kami percaya oleh darah Yesus Tuhan kami. Terima kasih Bapak, kami berdoa bagi semua umat manusia, bagi setiap orang percaya dimanapun Tuhan yang saat ini sedang berdoa untuk pemulihan daripada bencana. Dengan kekuatan kuasa kami berdoa Tuhan, sembuhkan, pulihkan, mulai daripada keluarga kami yang mungkin mengalami, mulai daripada kota ini, NTT, bahkan Indonesia, bahkan dunia. Selamatkan Tuhan. Kalau Tuhan dapati ada kehidupan yang salah di hadapan Tuhan, menghamba akan campur tangan Tuhan, kami minta pengampunan-Mu ya Allah. Haleluya. Darah-Mu Yesus mengalir, membasuh dan memulihkan kami. Haleluya. Yang saat ini Tuhan punya masalah persoalan pribadi, rumah tangga, Tuhan tolong di dalam nama Yesus. Roh Kudus bekerjalah, pulihkanlah. Roh Kudus bekerja dengan secara luar biasa, nyatakan di dalam nama Yesus. Biarlah saat ini dia akan kembali, dia akan pulang, dan dia akan melihat betapa benar adanya besar kuasa Tuhan, kuasa mujizat doa Taman Getsemani. Haleluya. Terima kasih. Dan kami percaya Tuhan,
Kami yakin bahwa apapun yang sedang menjadi persoalan ini diselesaikan di dalam nama Yesus lewat doa yang berkemenangan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur atas wadah persekutuan doa ini, persekutuan doa ekumeni dan latar belakang gereja, denominasi. Semua kami bersyukur Tuhan, kami bangga, kami satu bersaudara dalam Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan bahwa kami akan menjadi penjaga-penjaga pendoa-pendoa karena Tuhan memberikan kami kuasa dan otoritas hikmat. Haleluya. Dan dari tempat inilah Tuhan, jiwa-jiwa diselamatkan, dimenangkan. Bukan karena kami, tetapi karena Yesus Tuhan kami. Haleluya. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Wadah ini dipakai sebagai alat Tuhan untuk mewartakan Injil kebenaran Allah, untuk menjalankan misi Tuhan, yaitu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Haleluya. Kami bersyukur yang punya kemampuan khotbah-khotbah yang luar biasa dipakai Tuhan, yang punya kemampuan sebagai leader singers, oh luar biasa dipakai Tuhan. Suara-suara yang dikuduskan dicama Tuhan, yang memainkan alat musik yang luar biasa, diberkati Tuhan yang sungguh luar biasa. Satu persembahan puji-pujian, oh haleluya. Kami percaya berlipat ganda Tuhan nyatakan. Setiap persekutuan ibadah kami dengan Tuhan tidak akan pernah sia-sia, karena kami tahu yang pasti Tuhan telah menyatakan dan berjanji, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Haleluya. Kami percaya ini Tuhan. Kami tetap berdoa Tuhan bagi seluruh program pemerintah, upaya-upaya pemerintah dari pusat sampai dengan daerah, yaitu lewat vaksinasi. Tuhan jamah supaya semua boleh berjalan dengan baik di seluruh Indonesia. Tuhan jamah semua menjadi efektif oleh darah Yesus. Nama Yesus berkuasa. Lewat protokol kesehatan, lewat pengobatan medis, kami berdoa di dalam nama Yesus supaya semua menjadi efektif. Ada kuasa dari Yesus dan kesembuhan-kesembuhan terjadi, mujizat-mujizat besar terjadi. Program pemerintah untuk penanggulangan ekonomi, semua Tuhan pulihkan. Kami minta Tuhan dalam nama Yesus. Setiap doa, setiap penyembahan, setiap pujian yang kami naikkan memuliakan Tuhan. Berkenan dan lawatan Tuhan terjadi. Kami berdoa bagi seluruh pekabaran ini di seluruh dunia. Semua pemberitaan kesaksian, khotbah-khotbah, lewat mimbar-mimbar, kegiatan-kegiatan KKR, KPI, lewat setiap kegiatan-kegiatan khotbah-khotbah lain, pujian penyembahan, lewat puji-pujian yang diangkat misbah-misbah, dikuduskan, diberkati, dan ada urapan Tuhan, mujizat-mujizat besar terjadi, kuasa Allah terjadi, dan banyak jiwa diselamatkan, dimenangkan. Haleluya. Dan terima kasih Bapa atas semua yang sedang terjadi bagi kami. Kami percaya kami dijaga, dilindungi Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus. Haleluya. Banyak hal yang kami mau minta di hadapan Tuhan. Banyak hal yang kami gumulkan Tuhan. Kami percaya yang pasti janji Tuhan tergenapi bagi kami. Indah pada waktunya kami menikmati itu, karena kami tahu ada kekuatan kuasa doa dari Taman Getsemani. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini sembahyang doa kami Bapa. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan.